Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, di sisi tengah Pulau Hachinosu, pada area samping kota yang kini nyaris tak berbentuk akibat perang, udara terasa berat seolah dipenuhi tekanan tak kasat mata. Tanah retak, bangunan runtuh setengah, dan debu beterbangan tanpa henti. Di tempat inilah dua sosok legendaris berdiri tenang namun mematikan. Dracul Mihawk, sang mata elang, dan Ben Beckman, sang otak tempur bajak laut rambut merah. Mereka berhadapan langsung dengan tiga komandan Titan milik Kurohige, Shiryu, Avalo Pizarro, dan Vasco Shot. Lokasi pertarungan ini tidak jauh dari pusat kota. Tempat bentrokan antara Shanks dan Kurohige terus mengguncang pulau. Getaran dari dua medan perang besar itu saling bertabrakan, menciptakan tekanan yang begitu kuat hingga para prajurit biasa akan pingsan hanya dengan berdiri terlalu dekat. Haki tingkat tinggi saling berbenturan di udara, membuat langit seolah bergetar dan bumi mengerang menahan beban kekuatan para monster ini. Tiga komandan Titan tidak datang dengan tangan kosong atau kepercayaan diri kosong. Shiryu dan Avalo Pizarro telah lebih dulu menelan ramuan terlarang ciptaan Dokyu, ramuan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dalam hitungan detik setelah cairan itu mengalir ke tubuh mereka, luka-luka lama menutup paksa. Tulang-tulang yang retak kembali menyatu, dan aliran darah mengalir lebih deras dari sebelumnya. Nafas yang tadinya berat berubah stabil. Detak jantung memompa kekuatan mentah ke seluruh tubuh. Stamina meningkat drastis, otot-otot mengeras seperti baja, dan daya tahan tubuh melampaui batas manusia normal. Efek samping ramuan itu sudah sangat jelas. Rasa sakit yang akan datang setelah khasiatnya habis bisa menghancurkan tubuh dari dalam, bahkan berujung pada kematian perlahan. Namun semua itu tidak berarti apapun bagi Shiryu dan Avalo Pizarro. Medan perang ini bukan tentang masa depan, melainkan tentang satu kesempatan emas yang tidak boleh terlewat. Bagi Shiryu, berdiri di hadapan Mihawk adalah takdir yang sejak lama dinanti. Sebagai mantan algojo dan pendekar pedang yang hidup dalam bayang-bayang kekuatan Kurohige, kesempatan menghadapi pendekar pedang terkuat di dunia adalah momen pembuktian tertinggi. Mihawk bukan sekedar musuh, melainkan simbol puncak absolut dunia pedang. Mengalahkan Mihawk berarti menorehkan nama dalam sejarah. Bahkan bertahan cukup lama saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Shiryu sadar sepenuhnya bahwa dalam kondisi sebelumnya, tubuh yang kelelahan dan penuh luka tidak akan sanggup mengikuti ritme pertarungan monster seperti Mihawk. Ramuan Dokyu menjadi satu-satunya jalan agar pertarungan ini berlangsung dalam kondisi paling optimal. Keinginan untuk menebas sang mata elang mengalahkan rasa takut akan konsekuensi apapun. Avalo Pizarro memiliki dorongan yang berbeda, namun tidak kalah kuat. Dendam lama terhadap Ben Beckman masih membara seperti api yang tak pernah padam. Kekalahan sebelumnya telah menggores harga diri, dan medan perang Hachinosu menjadi tempat yang sempurna untuk membalas semuanya. Selain itu, Avalo Pizarro memahami ancaman nyata yang dihadirkan Mihawk. Jika pendekar bermata elang itu dibiarkan terus bergerak bebas, maka perang di pulau ini bisa berakhir jauh lebih cepat dari perkiraan. Tentu bukan dengan hasil yang diinginkan pihak Kurohige. Maka ramuan Dokyu ditelan tanpa ragu. Berbeda dengan dua rekannya, Vasco Shot tetap bertarung tanpa bantuan ramuan. Tubuhnya masih dalam kondisi normal, namun tekadnya tidak kalah keras. Peran Vasco Shot jelas, membuka celah, menciptakan kekacauan, dan mendukung dua rekan yang kini berada di puncak performa. Pertarungan meledak tanpa aba-aba,
Avalokiteshvara menggerakkan kekuatan buah iblis Shima-Shima, mengguncang tanah dalam skala terbatas namun presisi. Retakan menjalar cepat, fondasi bangunan hancur, dan keseimbangan medan tempur berubah drastis. Serangan skala kecil ini sengaja dipilih karena lebih aman, menghindari penciptaan struktur raksasa yang bisa dengan mudah ditebas oleh Mihawk atau dihancurkan oleh Ben Beckman. Di saat yang hampir bersamaan, Vasco Shot memuntahkan api dalam skala besar. Nyala merah menyapu area pertarungan dan mengubahnya menjadi lautan panas yang mematikan. Mihawk melangkah satu langkah ke depan, mengayunkan Yoru dengan tenang. Tebasan hitam pekat membelah api seolah memotong udara kosong. Ben Beckman mengangkat senapannya, menepi sisa gelombang api dengan Busoshoku Haki yang padat dan terkonsentrasi. Sebelum api sepenuhnya padam, Shiryu sudah bergerak. Tubuhnya melesat ke udara, kecepatan yang jauh melampaui batas sebelumnya. Dua tebasan jarak jauh dilepaskan hampir bersamaan. Satu mengarah ke Mihawk, satu lagi menuju Ben Beckman. Mihawk menggeser posisi sedikit, membaca lintasan serangan dengan mata elang dan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi. Tebasan itu meleset tanpa mampu menyentuh sehelai rambut. Ben Beckman menangkis serangan dengan punggung senapan yang dilapisi Busoshoku Haki. Benturan keras menggema di udara. Mihawk membalas dengan satu tebasan jarak jauh yang syarat tekanan, cukup untuk membelah bangunan di belakang Shiryu. Namun Shiryu menghindar dengan senyum tipis. Kecepatan tubuhnya kini berada di level yang benar-benar berbeda. Dalam satu tarikan napas, tubuh Shiryu menghilang dari pandangan. Kekuatan buah iblis Suke-Suke diaktifkan sepenuhnya, membuat keberadaannya lenyap dari mata telanjang. Dengan kecepatan ekstrim dan transparansi total, Shiryu berubah menjadi ancaman yang jauh lebih merepotkan. Mihawk menghentikan langkah, memusatkan seluruh fokus. Aura di sekitarnya berubah. Detik berikutnya, niat membunuh terasa dari sisi kiri. Yoru bergerak cepat, menahan tebasan tak terlihat dan mendorong tubuh Shiryu mundur. Namun serangan tidak berhenti. Shiryu kembali menyerang dari sudut berbeda, memaksa Mihawk untuk benar-benar serius. Mihawk akhirnya mengayunkan pedang dengan kekuatan penuh. Tebasan destruktif yang diperkuat Haoshoku Haki menghantam udara, menciptakan gelombang tekanan yang menghancurkan bangunan dan melemparkan Shiryu jauh ke arah reruntuhan. Benturan keras mengguncang tanah. Di sisi lain medan tempur, Ben Beckman terlibat pertarungan jarak dekat dengan Avalokiteshvara. Tinju dan senjata saling bertabrakan, haki beradu tanpa henti. Vasco Shot terus menyerang dari jarak menengah, mencoba mengalihkan fokus. Namun Ben Beckman tetap tenang, membaca pergerakan mereka dengan presisi tinggi, seolah medan perang ini hanyalah papan catur raksasa. Shiryu bangkit kembali dari reruntuhan, tubuhnya penuh luka baru namun mata bersinar penuh gairah. Ramuan Dokyu masih bekerja. Dengan raungan keras, Shiryu melancarkan rentetan tebasan berkecepatan tinggi ke arah Mihawk. Setiap tebasan membawa niat membunuh yang jelas. Mihawk menahan semuanya dengan Yoru, tanpa mundur selangkah pun. Medan perang berubah semakin kacau. Target tidak lagi tunggal, serangan datang dari berbagai arah. Dalam kekacauan itu, kombinasi tak terduga tercipta. Mihawk dan Ben Beckman bergerak seolah telah bertarung bersama selama puluhan tahun. Tebasan dan tembakan menyatu, diperkuat Haoshoku Haki tingkat tinggi, menciptakan gelombang serangan yang memaksa 3 komandan Titan bertahan mati-matian. Sementara itu di pusat kota, pertarungan antara Shanks dan Kurohige terus berlangsung. Namun dengan Kenbunsoku Haki luar biasa, Shanks dapat merasakan setiap detail pertarungan di area lain pulau. Kondisi tubuh Shiryu dan Avalokiteshvara terbaca jelas, termasuk fakta bahwa keduanya telah mengonsumsi ramuan Dokyu. Meski demikian,
tidak ada kekhawatiran yang muncul. Kepercayaan terhadap Mihawk dan Ben Beckman terlalu kuat untuk tergoyahkan. Kekuatan sang mata elang sudah sangat dipahami. Begitu pula kemampuan wakil kapten bajak laut rambut merah. Shanks menyebutkan bahwa Mihawk dan Ben Beckman sedang menghadapi 3 komandan Titan sekaligus. Kurohige menanggapi dengan tawa berat, menyatakan bahwa para komandannya memahami kapan harus maju dan kapan harus mundur. Keputusan menyerang berarti rencana telah matang, termasuk penggunaan ramuan Dokyu. Shanks mengakui bahwa ramuan tersebut sangat berbahaya. Jika diproduksi massal, keseimbangan dunia bisa runtuh. Dalam benak, terlintas kemampuan Im Sama yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang berkali-kali lipat, bahkan mengendalikan mereka sepenuhnya. Ramuan Dokyu memang berbeda, hanya meningkatkan kekuatan tanpa kendali, namun tetap merupakan ancaman besar. Melihat ketertarikan itu, Kurohige menyatakan akan menjelaskan, bukan sebagai teman, melainkan sebagai pertukaran informasi antar musuh. Ramuan Dokyu bukan berasal dari bahan alami. Sebagian besar kandungannya merupakan manifestasi langsung dari kekuatan buah iblis Dokyu. Penjelasan itu membuat situasi terasa semakin kelam. Perang di Pulau Hachinosu belum mendekati akhir. Justru baru saja melangkah ke fase paling berbahaya, di mana kekuatan, ambisi, dan kegilaan saling bertabrakan tanpa batas. Dokyu bukan lagi sekedar dokter atau ilmuwan gila. Setelah memakan buah iblis, keberadaannya berubah menjadi simbol teror biologis. Di dalam tubuhnya mengalir kekuatan yang memungkinkan terciptanya virus, bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai alat manipulasi kehidupan itu sendiri. Virus-virus ciptaannya tidak pernah sederhana. Setiap jenis memiliki fungsi yang aneh, menyimpang, dan seringkali melampaui batas nalar. Salah satu ciptaan paling mengerikan adalah virus yang mampu mengubah gender seseorang. Virus itu pernah dilepaskan pada Law, dan dalam hitungan detik tubuhnya mengalami perubahan total. Struktur fisik melemah, keseimbangan kekuatan terganggu, dan celah kematian terbuka lebar. Namun, tekad dan ketajaman pikiran Law menyelamatkannya. Dengan memusatkan haki hingga ke tingkat ekstrim, virus itu akhirnya dinetralkan, memaksa tubuhnya kembali ke wujud semula. Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa virus ciptaan Dokyu bukan sekedar ancaman fisik, melainkan serangan langsung terhadap eksistensi seseorang. Jika virus yang mampu mengubah kodrat biologis bisa diciptakan, maka meningkatkan kekuatan tempur manusia hanyalah langkah lanjutan. Dari pemikiran itulah lahir virus peningkat kekuatan. Virus tersebut kemudian diracik bersama obat penambah stamina, menghasilkan ramuan terlarang yang sanggup mendorong tubuh melampaui batas normal. Otot menjadi lebih kuat, stamina meningkat berkali-kali lipat, dan insting bertarung menajam secara brutal. Efek sampingnya sangat menyiksa, rasa sakitnya seakan memeras kehidupan dari dalam tubuh. Namun bagi Kurohige, penderitaan hanyalah alat. Dalam pandangannya, rasa sakit tidak berarti apapun dibandingkan kekuatan absolut. Karena itulah, Dokyu diperintahkan untuk memproduksi ramuan tersebut dalam jumlah besar, tanpa peduli berapa banyak tubuh yang harus dikorbankan. Di balik tawa kasar dan sikap sembrono, Kurohige menyusun strategi dengan ketelitian mengerikan. Merangkul aliansi bukan sekedar memperluas pengaruh, melainkan membangun pasukan yang diperkuat secara paksa. Setiap aliansi berarti lebih banyak prajurit yang bisa disuntik ramuan. Setiap prajurit yang diperkuat berarti satu langkah lebih dekat menuju dominasi total. Rencana itu begitu logis hingga terasa menakutkan. Di mata Sang, Kurohige bukan hanya bajak laut berbahaya, tetapi perwujudan kecerdasan gelap. Warisan darah Rox di Sebek terasa begitu kental. Bahkan muncul kecurigaan bahwa di dalam tubuh Kurohige terdapat lebih dari satu kepribadian. Terkadang terlihat konyol, ceroboh, seolah tidak memikirkan apapun.
Namun pada saat lain, tatapannya dingin, penuh perhitungan, dan memancarkan niat membunuh yang sangat terstruktur. Entah kepribadian ganda atau sisa jiwa Sebek yang belum sepenuhnya lenyap, keberadaan itu menjadi misteri yang harus diungkap. Di medan pertempuran lain, lautan berguncang oleh kehadiran seorang aliansi Kurohige. Manusia ikan legendaris yang pernah menjadi kru bajak laut Rocks itu kini berdiri sebagai tembok kehancuran. Tubuh raksasanya bergerak dengan kecepatan mengerikan. Tinjunya mampu memecah pertahanan baja. Dalam kondisi diperkuat ramuan Dokyu, kekuatannya meningkat ke tingkat yang hampir tidak masuk akal. Wakil Admiral Smoker dan Momosagi terdesak tanpa henti. Setiap serangannya membawa tekanan seperti gelombang laut dalam, memaksa keduanya bertahan di ambang kehancuran. Namun perlawanan belum berakhir. Tanah liat tiba-tiba mencengkeram kakinya, menahan gerakannya sesaat. Dari udara, Kobi muncul dengan serangan tinju penuh tekad, menghantam tanpa ragu. Benturan kekuatan terjadi. Seorang aliansi Kurohige melepaskan diri, membalas dengan teknik karate manusia ikan yang dipadukan haki, menghasilkan gelombang tekanan yang menghantam balik. Tubuh Kobi terpental jauh, menabrak medan dengan keras. Kekalahan itu bukan karena kelemahan, melainkan karena keterbatasan energi. Jurus terkuat belum bisa dikeluarkan. Meski demikian, kehadiran Kobi dan Prince Cruz mengubah keseimbangan. Harapan kembali muncul di wajah Smoker dan Momosagi. Di sisi lain, Helmeppo tetap bertahan di garis belakang, mengangkat marinir yang terluka, menolak meninggalkan siapapun di tengah kekacauan. Sementara itu, Katarina Devon dan Van Augur bergerak tanpa hambatan berarti. Marinir yang menghadang disingkirkan dengan mudah, seolah hanya gangguan kecil. Lemus telah membersihkan area kapal dari musuh dan kini duduk bersandar, mengamati sekitar dengan napas berat. Buang Pans yang baru sadar mendekat perlahan. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya, namun kesadarannya kembali menjadi bukti bahwa pertempuran belum merenggut segalanya. Jauh dari sana, Marijoa berubah menjadi panggung kehancuran. Dragon dan Sabu melancarkan serangan dahsyat yang memaksa Jupiter beregenerasi dalam waktu lama. Hosoku Haki Dragon menghantam dengan kekuatan yang menembus pertahanan terdalam. Di area lain, Garling perlahan bangkit setelah kehabisan haki. Sebagai anggota keluarga Vigarland, kapasitas dan pemulihan hakinya jauh melampaui Gorosei lain. Meski demikian, kekuatan yang kembali belum cukup untuk kembali bertarung. Tubuhnya hanya mampu berdiri dan bergerak, belum sanggup menghadapi sosok sekelas Dragon. Pemimpin Lunaria menunjukkan dominasi mutlak. Seorang kesatria suci tumbang dipaksa beregenerasi lama akibat serangan telak. Meski belum ada cara untuk benar-benar membunuh kesatria suci yang diberkati Imu, hasil itu sudah cukup untuk mengubah peta pertempuran. Mars setelah menyelesaikan regenerasi memasuki mode hybrid. Sayapnya mengepak, tubuhnya melesat menuju Garling dan Nusjuro untuk menyalurkan energi serta haki. Namun langkah itu terhenti. Pemimpin Lunaria menghadang di udara. Dua sosok bersayap saling berhadapan. Aura mereka berbenturan, menciptakan duel langit yang memecah awan dan mengguncang langit Marijoa. Di belahan dunia lain, Ryokugyu mengamuk di markas cabang Angkatan Laut. Serangan skala besar dilepaskan tanpa henti untuk menekan jumlah musuh yang tak terhitung. Hutan buatan tumbuh dan menghancurkan pertahanan lawan. Di markas lain, Fujitora menyelesaikan pertempuran dengan tenang. Denden Mushi diangkat, laporan disampaikan kepada Akainu. Permintaan arahan berikutnya menunggu jawaban. Dunia tidak memberi waktu untuk beristirahat. Di langit, balon udara World Economy News melayang tenang di tengah kekacauan global.
Morgans tertawa lepas, matanya bersinar penuh kegilaan. Bukan keselamatan yang membuatnya bahagia, melainkan berita besar yang baru saja tiba. Informan melaporkan bahwa Mihawk telah menginjakan kaki di Hachinosu. Lebih dari itu, pedang terkuat dunia tersebut bekerja sama dengan Ben Beckman untuk menghadapi 3 komandan Titan sekaligus. Salah satunya adalah si Ryu, mantan sipir Impel Down yang dikenal kejam dan tanpa belas kasihan. Berita ini adalah ledakan. Sejarah sedang ditulis dengan darah dan dunia akan gemetar saat membacanya. Di sudut balon, Wapol kembali diliputi ketakutan. Harapan akan keselamatan sirna seketika. Sementara itu, Vivi hanya bisa menahan cemas. Kabar tentang Luffy masih terputus. Elbaf dilanda kekacauan. Para raksasa dikendalikan oleh sosok misterius dari pemerintah dunia. Dunia bergerak menuju jurang kehancuran. Perang besar bukan lagi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang tinggal menunggu waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.